Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan sudah sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tumbuhan sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Contohnya saja beras. Beras yang kita makan setelah menjadi nasi. Beras itu berasal dari padi. Tapi, apakah kita pernah mengamati secara seksama bagaimana bentuk, struktur, atau bagian-bagian dari tumbuhan padi tersebut? Lalu bagaimana proses terbentuknya beras tersebut pada padi sebelum menjadi nasi? Di bagian-bagian manakah beras itu terbentuk? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita perlu mempelajari tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri bagaimana fungsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan yang lengkap itu terdiri dari beberapa bagian atau organ-organ. Pada tumbuhan, organ tersebut antara lain adalah akar, kemudian batang, daun, buah, dan bunga. Lalu, bagaimana fungsi dan struktur dari bagian-bagian atau organ-organ tumbuhan tersebut? Perhatikan layar di belakang Ustadz. Yang pertama adalah akar. Perhatikan gambar tumbuhan tadi. Pertama kita hilangkan dulu bagian atas, batang, daun, bunga, buah, dan lain sebagainya. Perhatikan akarnya. Fungsi utama dari akar adalah, yang pertama adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memperkuat berdirinya batang dari tumbuhan itu sendiri. Selain fungsi-fungsi utama tersebut, ada beberapa tumbuhan juga yang mengalami modifikasi fungsi pada akarnya. Contohnya adalah tumbuhan wortel dan ubi. Nah, selain fungsi-fungsi utama dari akar pada wortel dan ubi tersebut, ada juga fungsi, yaitu tempat cadangan makanannya. Yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki fungsi lain dari akarnya, yaitu untuk bernafas. Jadi fungsi modifikasi fungsi dari akar bakau yaitu untuk bernafas. Selain tanaman bakau, juga ada tumbuhan lain yang mengalami modifikasi fungsi untuk bernafas, seperti pohon beringin. Selanjutnya untuk struktur akar akan Ustadz jelaskan pada layar, jadi perhatikan ya. Struktur akar terdiri dari dua. Yang pertama adalah struktur luar, dan yang kedua adalah struktur dalam. Pertama kita perhatikan untuk struktur luar pada gambar di layar. Struktur luar pada akar dibagi menjadi rambut akar, dan yang kedua adalah tudung akar. Fungsi dari rambut akar itu sendiri adalah untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian tudung akar yang ada di ujung sekali akar, di pangkal akar, itu berfungsi untuk melindungi akar menembus tanah. Jadi makanya akar bisa menembus sampai ke dalam tanah itu karena ada tudung akar yang melindungi bagian-bagian dalam dari akar itu sendiri. Selanjutnya adalah struktur dalamnya. Struktur dalam akar itu sendiri terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah korteks, ketiga adalah endodermis, keempat adalah perisikkel, kelima ada phloem, dan keenam adalah xilem. Lalu apa fungsi dari masing-masing jaringan tersebut? Oke, yang pertama adalah epidermis. Jadi fungsi epidermis adalah sebagai pelindung jaringan-jaringan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat akar itu kan bagian terluarnya itu adalah jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya atau di dalamnya.
Kemudian yang keempat adalah korteks. Jaringan korteks ini sendiri adalah berfungsi sebagai cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi ada fungsi modifikasi dari akar tumbuhan seperti wortel, nah maka bagian korteksnya itu sangat berperan aktif, berperan besar pada tumbuhan tersebut, yaitu untuk penyimpanan makanannya. Yang ketiga adalah jaringan endodermis. Apa fungsinya? Jaringan endodermis berfungsi untuk menyeleksi air yang masuk ke dalam silen. Jadi mineral-mineral atau air-air yang masuk ke dalam silen itu tidak sembarangan diterima oleh akar. Diseleksi dulu melalui jaringan endodermis. Kemudian jaringan verisikel itu berfungsi dalam pertumbuhan atau pembentukan akar. Pertumbuhan atau pembentukan akar ini maksudnya menambah diameternya, ukuran besar dari akar tersebut, pertumbuhan ke samping dari akar tersebut. Maka jaringan verisikel inilah yang berperan. Kemudian floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, fotosintesis ini nanti akan dijelaskan di akhir video atau pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian jaringan silen itu berfungsi untuk mengangkut air. Jadi air-air yang sudah diseleksi oleh jaringan endodermis tadi akan diangkut ke batang, ke daun, ke berbagai bagian dari tumbuhan oleh jaringan silen. Oke, kita sudah mempelajari tentang fungsi dan struktur dari akar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan struktur dari batang. Oke, perhatikan tadi gambar pertama tadi, kita hilangkan bagian daun, kemudian kita hilangkan bagian akar. Oke, jadi ini batangnya. Fungsi batang adalah untuk menghubungkan antara akar dan daun. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menegakkan tumbuhan tersebut. Jadi kalau batangnya tidak berfungsi maksimal, tumbuhannya itu akan roboh, akan bahkan mati karena fungsi utamanya menghubungkan antara batang dan daun. Seperti halnya fungsi dari akar, beberapa batang tumbuhan juga mengalami modifikasi fungsi. Yang pertama contohnya pada tanaman bawang. Jadi bawang yang warna ungu itu yang sering kita makan itu adalah bagian batangnya ya, bukan akarnya tapi batangnya. Nah, bawang ini tidak menyimpan makanan pada akarnya, melainkan menyimpannya pada batangnya. Jadi, modifikasi fungsi dari akar adalah bisa untuk menyimpan makanannya, itu pada tumbuhan-tumbuhan tertentu ya. Contohnya di sini adalah bawang. Selanjutnya fungsi lain untuk batang adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, perhatikan gambar di samping kan kunyit. Jadi pangkal batang yang sering ditanam kalau diperhatikan itu diambil batangnya, pangkal batangnya untuk ditanam kembali atau kembangbiakan kembali. Kemudian untuk pembahasan tentang struktur batang, Ustadz jelaskan pada layar di belakang Ustadz, jadi perhatikan ya. Jadi struktur batang pada tumbuhan itu hampir mirip dengan struktur pada akar tumbuhan itu. Namun di sini Ustadz akan jelaskan perbedaan dari struktur batang dari tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Perhatikan untuk tumbuhan dikotil ada silen, floem, epidermis, dan korteks. Untuk fungsinya sendiri dari masing-masing jaringan ini hampir sama dengan fungsi dari jaringan-jaringan pada akar itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca buku paket yang akan Ustadz kasih di akhir video. Oke, sedangkan untuk tumbuhan monokotil ada perbedaan. Tumbuhan monokotil itu memiliki xilem, floem, epidermis, tapi juga memiliki jaringan dasar yang tidak ada pada tumbuhan monokotil. Jadi perbedaan pada
struktur batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil adalah ada pada korteks, di mana pada tumbuhan monokotil itu tidak mengandung korteks, sedangkan dikotil itu mengandung korteks. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada jaringan dasar, di mana di sini sebaliknya, monokotil memiliki jaringan dasar sedangkan dikotil tidak memiliki jaringan dasar. Perbedaan lain dari struktur atau bentuk batang dari tumbuhan dikotil dan monokotil adalah yang pertama, pada tumbuhan dikotil batangnya itu bercabang. Nah, jadi kalau kalian lihat tumbuhan yang bercabang, banyak cabangnya, misalnya seperti pohon asam ya. Pohon asam itu adalah tumbuhan dikotil, sedangkan monokotil itu batangnya tidak bercabang. Contohnya itu pepaya, jagung. Nah, jagung kan tidak bercabang. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pada tumbuhan dikotil, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau perseling radial. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu pembuluh angkutnya itu tersebar. Kemudian di sini perbedaan yang terpenting, yang paling penting di sini antara batang tumbuhan dikotil dan batang dari tumbuhan monokotil adalah pada batang tumbuhan dikotil mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar. Sedangkan tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh besar. Jagung kan, pohon jagung tidak dapat tumbuh besar seperti pohon jati atau pohon asam kan, karena dia tidak memiliki kambium vaskuler yang berfungsi untuk memperbesar atau pertumbuhan pada batangnya. Nah, nanti coba lakukan pengamatan di rumah. Kalian cari tumbuhan-tumbuhan dikotil, monokotil, kalian perhatikan apa perbedaannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi dari organ tumbuhan, khususnya adalah akar dan batang. Pada pertemuan berikutnya, nanti akan kita bahas kembali tentang struktur dan fungsi dari organ tumbuhan yang lain, yaitu daun, buah, dan bunga. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ustadz akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah kalian harus mencari minimal 3 jenis tumbuhan atau 3 tumbuhan yang mengalami modifikasi akar maupun batang. Ya, minimal 3 tumbuhan yang mengalami modifikasi akar atau batang. Nanti kalian jelaskan strukturnya seperti apa, struktur batangnya seperti apa, kemudian modifikasi fungsi dari batang atau akarnya seperti apa. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.